Pembahasan kitab Tanbih Al-Masyi malam ini sudah sampai pada halaman 12, melanjutkan dari pembahasan kemarin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Summa lam, ya. Kemudian ketahuilah, ayyuhal murid, wahai para murid, ya. Murid di sini maksudnya yaitu orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah dengan cara membersihkan nafsu-nafsu yang madmumah yang ada di dalam dirinya, dan dalam bertauhid, tauhidnya benar-benar tauhid yang terlepas dari syirik khafi dan syirik jali. Dan terlebih dalam pemahaman tauhid tetap dalam koridor akidah Asy'ariyah, menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Inna hadhil asya', summalam, kemudian ketahuilah ayyuhal murid, wahai murid, anna hadhil asya', sesungguhnya asya ini, jadi asya itu segala sesuatu, ya, jamaknya syai'un, mufradnya syai'un, jamaknya asya. Maksud asya ini dalam kajian tauhid yaitu masiwallah, sesuatu selain Allah, ya, termasuk isi alam, ya, alam dan seisinya, ini juga termasuk asya. Semua benda material yang ada di alam semesta ini masuk kelompok asya. Jadi asya itu memiliki makna secara umum, yaitu segala makhluk yang ada di alam semesta. Anna hadhil asya, sesungguhnya, ya, asya ini yaitu sesuatu ini, sesuatu yang bermakna tadi masiwallah, selain Allah, atau yang dimaksud dengan alam semesta dan seisinya, ya, ma'abrozaha al-haqqu, ma sesuatu, abrozaha yang telah, abroza itu menampakkan, ya, dari tiada menjadi ada, ini abroza. Lah, asya yang ada di alam semesta ini juga sama, dulunya tidak ada menjadi ada. Kita, ya, kita ini juga sama, ya, sekarang ada, dahulunya tidak ada. Maka ketika sekarang ada itu ma'abrozahal haqqu subhanahu wa ta'ala, yaitu telah dinyatakan, dinampakkan oleh al-haq subhanahu wa ta'ala. Jadi asya itu sesuatu yang telah dinyatakan oleh Allah, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak nyata menjadi nyata. Minal butuni, dari yang sifatnya batin, ya, ilad duhuri, kepada kenyataan yang nyata secara fisik.
illa min haitsu kaunihi, kecuali dari sekiranya keberadaannya al-haq dar rahmati, itu pemilik sifat rahmat. Wa qad qala, dan sungguh telah berfirman siapa Allah, wa rabbukal ghaniyyu, wa rabbuka, dan bermula Tuhanmu, al ghaniyyu itu yang maha kaya, dzur rahmati, pemilik rahmat. Itu. Jadi wujud alam semesta seisinya yang dulunya tidak ada menjadi ada. Ini sebagai wujud rahmatnya Allah. Termasuk kita dulunya tidak ada sekarang ada. Ini juga menunjukkan rahmatnya Allah. Andai tidak ada rahmatnya Allah, alam semesta tidak ada. Andai tidak ada rahmatnya Allah, kita pun juga tidak ada. Maka ketika Allah menampakkan wujud asya secara fisik yang sebelumnya dari batin, dari tidak ada, ini semua tidak ada lain sebagai bukti bahwa Allah memiliki rahmat. Tanpa rahmat Allah, ya niscaya tidak ada wujud alam semesta. Tanpa rahmat Allah, kita pun juga tidak akan pernah ada. Karena itu ketika kita sudah paham bahwa hakikat wujud alam semesta ini, semua yang mengadakan Allah, yang menciptakan Allah, maka ketika melihat wujud asya yang ada di alam semesta ini, seharusnya terkoneksi, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wujudnya asya itu sebagai bukti adanya Allah yang mengadakan dan menciptakan asya itu. Maka teorinya yang disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin, yaitu dengan cara syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak, itu memandang wujud alam semesta, wujud asya, wujud diri kita, syuhudul kasroh fil wahdah, pada yang satu, artinya dikembalikan dan dipandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Jadi andai tidak ada rahmat Allah, niscaya alam semesta tidak ada, niscaya diri kita tidak ada. Coba kita kalau melihat ke dalam proses kejadian diri kita, mulai dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah. Nutfah itu sperma, kemudian sperma setelah terjadi proses akad nikah, terjadilah pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian terjadi proses pembuahan sel telur laki-laki. Jadi sperma itu memiliki 300 juta sel telur yang akan membuahi. Dan yang berhasil membuahi sel wanita hanya satu. Dan satu itu wujudnya adalah kita semua ini. Jadi kita ini sudah bisa menyisihkan dari proses awal yang awalnya itu ada 300 juta sel telur, kemudian terpilihlah kita, akhirnya menjadi wujud kita. Ini menunjukkan betapa maha rahmatnya Allah. Andai tidak ada rahmatnya Allah, niscaya kita tidak ada. Sampai kita bisa nafas pun itu juga rahmat Allah. Sampai kita bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat, bisa makan enak, tidurnya nyenyak,
semua itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya ya, rahmat Allah begitu nyata di dalam diri kita, di dalam diri manusia, tapi banyak sekali manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, bahkan banyak sekali manusia yang mata hatinya ditutup oleh Allah, sehingga tidak bisa merasakan kemahabesaran Allah ya, dan betapa Allah itu pemilik rahmat yang sejatinya. Famin haitsu kaunihi dzar-rahmah ya. Dan dari aspek keberadaan al-haq sebagai dzar-rahmah, pemilik rahmat, abrozaha ya, sebagai buktinya ya Allah telah mewujudkan, mendohirkan ya wujud alam semesta dari dulunya tidak ada ya menjadi ada, termasuk diri kita yang dulunya tidak ada sekarang menjadi ada. Ini namanya abrozaha. Kita telah dinyatakan, dinampakkan, diwujudkan gitu. Lah wujud gemblegernya ya, kalau bahasa Jawa, gemblegernya kita ini murni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqaha, dan Allah telah menciptakannya, menciptakan asya ya. Semua wujud yang ada di alam semesta ya sudah by design oleh Allah dan sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Itu. Jadi wujud yang tajalli, yang abroza saat ini itu wujud yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Ya, bentuk rupa siapapun ya itu desainnya ya dari Allah ya seperti itu, tidak kurang tidak lebih gitu. Alat tabki ma fi ilmihi, atas tingkatan apa yang ada pada ilmunya Allah, awalan pada awalnya, minat tartibi dari tartib ya. Kalau memahami teori kejadian alam semesta, teori kejadian wujud manusia ya, ini kalau menggunakan teori martabat 7 itu sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Jadi awalan minat tartib ini maksudnya ya kronologis penciptaan alam semesta termasuk penciptaan manusia. Nah, itu semua minat tartib ya. Kalau teori martabat 7 ya kita bisa lihat proses wujud tartibnya ya di alam qadim yang dibagi menjadi 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat ya. Ahadiyat itu yang ada pada saat itu hanya zat, wahdah yang ada pada saat zat dan sifat. Lah, di alam yang kedua ini Allah punya rencana ingin menciptakan alam semesta tapi masih bersifat ijmal, global. Kemudian di alam yang ketiga, wahidiyat, rencana yang di alam kedua menjadi tafsil, menjadi terperinci. Ya, strukturnya sudah jelas, desainnya sudah jelas, wujud manusianya juga sudah jelas, bentuknya juga semua sudah jelas. Maka desain perencanaan alam semesta ini sudah ya masuk dalam database yang disebut Lauhil Mahfuz. Nah, ini aspek alam qadim. Ini bersifat azali. Ini dunia seisinya belum ada, manusianya juga belum ada, tapi perencanaan yang sudah ditetapkan oleh Allah sudah ada di zaman azali, yaitu bagian yang ketiga yang disebut dengan wahidiyah.
Ini kalau menurut teori martabat 7. Kemudian dari alam qadim turun ke alam kudus. Ya, pertama masuk martabat alam arwah. Ya, ruh mulai diciptakan oleh Allah. Maka semua ruh telah dikhitab oleh Allah. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala, syahidnya semua ruh menjawab, iya, kami telah menyaksikan. Artinya ruh kita di alam arwah itu telah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah punya modal bahwa di alam arwah ruh kita sudah ma'rifah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alam yang kudus yang pertama. Kemudian tahap berikutnya, ya ini terkait proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia di alam misal berproses mulai dari bentuk sulalah mintin. Ini kalau proses kejadian kita. Terus berproses menjadi nutfah, alaqah, mudghah, ya, dalam rahim seorang ibu, kemudian sampai akhirnya ruh ditiupkan. Setelah ruh ditiupkan, ya, di situ sudah ada ketetapan tentang janin tersebut. Nanti namanya siapa, nasibnya seperti apa, di dunia nanti seperti apa, karirnya seperti apa, baik buruk amalnya sudah ada catatannya, matinya kapan, semua sudah ada. Itu ketika ruh ditiupkan pada setiap janin. Jadi janin yang sudah ada ruh ini sudah membawa paket, ya, kehidupan yang sudah ditetapkan di zaman azali. Ya, kayak semacam chip. Chip ini yang isinya sudah, ya, berupa data personal, ya, tentang aktivitas, ya, baik masih dalam kandungan sampai di dunia dan sampai meninggal, itu semua sudah ada catatannya. Nah, itu alam yang kedua. Sampai akhirnya setelah 9 bulan lahirlah yang namanya, ya, bayi, ya. Posisi bayi dijelaskan dalam hadis, ya, kullu maulidin yuladu alal fitrah, semua dalam kondisi suci. Nah, ini yang disebut ma'ab rozaha al-haq. Kemudian setelah di dunia berproses dari kanak-kanak, ya, dari bayi, kemudian anak-anak, terus berproses remaja, terus dewasa, terus tua, gitu ya. Terus nanti menjadi sepuh, terus menjadi tidak ada lagi. Nah, itu semuanya sudah ada ketetapannya dari zaman azali. Maka kehidupan dunia ini desainnya juga nggak lepas dari apa yang sudah ditetapkan di zaman azali. Maka ini yang disebut di sini dari fi ilmihi, semua sudah ada dalam ilmunya Allah, awalan, sejak awal, minat tartibi, semua berproses secara tertib berurutan dari alam qadim ke alam kudus, ya, alam qadim dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat, kemudian turun ke alam kudus baru, yaitu alam arwah, alam misal, alam matsam, kemudian alam insan, wa ghairihi, dan lainnya. Itu, ya. Masih jang kipas. Wa awwalu ma khalaqallah, fa awwalu ma, maka bermula sesuatu, fa awwalu ma, maka pertama kali sesuatu, ya, khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, Allah Ta'ala Maha Tinggi. Fa awwalu ma, ini sebagai mubtada, maka bermula, ya, pertama kali sesuatu, ya,
Khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi itu ruhun Nabi, ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penjelasan dari Syekh Abdul Rauf As-Singgili terkait apa sih pertama kali yang diciptakan oleh Allah, ya. Nah, ternyata di sini dijawab wa awwalu ma khalaqallahu ta'ala ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah yaitu ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai sayyidur ruh, pimpinannya segala ruh. Itu. Kama warada sebagaimana telah diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma sya'alahu ketika bertanya kepadanya siapa Jabir an awwali syai'in dari pertama kali sesuatu khalaqahu yang telah menciptakan siapa Allahu pada syai' qoblal asya'i sebelum segala sesuatu. Nah, pendapat Syekh Abdul Rauf yang menyatakan bahwa pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu ruh Nabi Muhammad ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ketika Jabir bertanya kepada Nabi. Faqala maka berkata siapa berdawuh dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, hei Jabir. Jabir ini sahabat Nabi. Jadi artinya beliau hidup pada zaman Nabi Muhammad masih ada. Itu disebut sahabat. Ya Jabir, hai Jabir, innallaha sesungguhnya Allah khalaqa telah menciptakan siapa Allah qoblal asya'i sebelum segala sesuatu. Jadi, hei Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan qoblal asya sebelum segala sesuatu. Ya. Jadi sebelum segala sesuatu menjadi nyata, menjadi wujud, apa? Nurun nabiyika, yaitu nur nabimu. Gitu. Jadi nur nabimu ini oleh Nabi Muhammad disampaikan, ya Jabir, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum asya, sebelum segala sesuatu itu nur nabimu. Lah nur nabimu itu min nurihi, dari nurnya Allah. Gitu. Jadi Nabi Allah menciptakan pertama kali nur nabimu, dan nur nabimu ini min nurihi, dari nurnya Allah. Jadi nurun ala nur. Nur itu cahaya yang pertama, ya, ala nur di atas cahaya. Ya, nurun cahaya, ya, ala nur, ya, di atas cahaya. Jadi yang pertama nur itu min nurihi, dari nurnya Allah, ya. Kemudian bertajalli pada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita menjadi paham. Jadi kalau ditanya apa pertama kali yang diciptakan oleh Allah, misalnya bumi, langit, tidak. Itu. Kalau berdasarkan hadis ini yang diciptakan oleh Allah pertama kali yaitu Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini min nurihi, dari nurnya Allah.
Faja'ala dzalikan nur, faja'ala maka menjadikan Allah dzalikan nur pada cahaya itu yaduru, ya, yaduru berproses bil kudrati dengan kudroh haitsu sa'a sekiranya berkehendak siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi nur tersebut kemudian berproses dengan kudroh sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Walam yakun dan tidak ada fidzalikal waqti pada waktu itu. Jadi pada saat Nur Muhammad diciptakan oleh Allah itu walam yakun fidzalikal waqti dan tidak ada pada waktu itu apa lauhun lauh. Jadi lauhun itu belum ada. Wala qalamun dan juga tidak ada apa kolam, ya. Wala jannatun dan juga belum ada surga. Wala narun dan juga tidak ada neraka. Wala malakun dan juga belum ada malaikat. Wala samaun dan juga tidak ada langit. Wala ardun dan juga tidak ada bumi. Wala samsun dan tidak ada matahari. Wala komarun dan tidak ada bulan. Wala janun dan tidak ada jin. Wala insun dan tidak ada manusia. Jadi maksudnya ketika Nur Muhammad diciptakan ini belum ada apa-apa. Lauh belum ada. Lauhil mahfud, lauh itu kan papan, ya. Kalau bahasa modernnya itu ya database, ya. Kolamun yaitu kolam, ya. Jannah surga belum ada. Neraka belum ada juga. Malaikat belum ada juga. Sama belum ada juga. Bumi belum ada. Samsun, matahari nggak ada. Rembulan nggak ada. Jin nggak ada. Insun nggak ada. Lah, kira-kira dalam teori martabat 7 ini posisinya di mana? Kok belum ada lauh, belum ada kolam, belum ada jannah, belum ada nar. Nah, dengan penjelasan Syekh Abdul Rauf, maka posisi Nur Muhammad diciptakan oleh Allah itu dalam teori martabat 7 ada pada martabat qadim, yaitu pada martabat yang kedua. Nah, kalau yang pertama ahadiyat itu yang ada hanya zat, kemudian yang kedua wahdah yang ada zat dan sifat. Lah, zat dan sifat ini ya dalam penjelasannya diciptakanlah Nur Muhammad. Ya, ini yang disebut masih ijmal. Nah, kemudian setelah Nur Muhammad diciptakan, baru ya di alam yang ketiga wahidiyat. Nah, di situ ada lauh, ada kolam, ya. Nah, ini posisinya ada di martabat yang ketiga, yaitu lauh dan kolam. Itulah jannah, nar, malak itu pada posisi alam yang berikutnya. Itu. Falamma aradallah dan maka ketika berkehendak siapa Allah Ta'ala maha tinggi, ayyahluqa hendak menciptakan siapa Allah al-khalqa makhluk. Qasama maka membagi siapa Allah dzalikan nur, cahaya tersebut arba'ata ajzain menjadi 4 bagian. Jadi ketika Allah ingin menciptakan makhluk, membagi cahaya tersebut menjadi 4 bagian. Fa khalaqa maka menciptakan siapa Allah minal juz'il awal dari bagian yang pertama al-qalamu yaitu kolam. Kolam itu pena, ya. Itu maksudnya apa sih kolam? Itu. Kolam ini kan maknanya pena. Lah, kalau dipahami secara lebih luas lagi bahwa perencanaan alam semesta, ya, seperti seseorang
ingin menulis tentang kisah cerita kehidupannya, ya. Ketika dia menulis itu pasti ya membutuhkan kolam, ya. Kalau zaman sekarang ya bisa pensil, ya. Kalau untuk model iPad ini kan sudah ada. Ini namanya kolam. Tapi jangan dipahami bahwa kolam yang dimaksud ini bukan berarti kolam secara fisik seperti kolam yang digunakan untuk nulis, ya. Ini jangan dipahami menggambarkan, mengilustrasikan, oh kolamnya berarti seperti pulpen kita. Terus bentuknya kayak apa? Lah ini tidak boleh kemudian imajinasi kita membayangkan secara fisik. Jadi kolam itu dengan makna bahwa ketika Allah berkehendak kemudian ingin menjadi sebuah cerita, tentu akan dimulai dari titik nuktoh. Ketika kolam itu menulis cerita, menulis huruf, ya pasti tek, ya. Ini kan tek, ini kan nuktoh, titik. Kemudian dari titik berproses. Kalau pengen dijadiin alif, tinggal narik ke bawah. Kalau pengen dibuat huruf ba, titik, langsung ditarik ke kiri, gitu. Ha, tinggal sesuai dengan modelnya. Nah, ini baru huruf. Kemudian untuk menjadi cerita, huruf menjadi kalimah. Kalimah dalam teori ilmu nahwu ada isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf kalau dibuat struktur kalimah yang bisa dipahami, maka terbentuklah kaidah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, sibih jumlah. Jumlah fi'liyah apabila kalimatnya dimulai dari fi'il. Rumusnya fi'il fa'il, bisa fi'il fa'il maf'ul. Nah, kalau ismiyah diawali dari isim, strukturnya mubtada khobar, akhirnya menjadi susunan kalimat yang bisa dipahami. Itu. Jadi berawal dari titik tadi, berproses menjadi huruf, berproses menjadi ya kalimat, kemudian berproses menjadi kalimat dalam pengertian yaitu maksud cerita dari proses kehidupan atau proses perjalanan hidup, ya baik yang sifatnya personal maupun yang sifatnya itu global. Jadi kolam yang dimaksud di sini jangan dipahami kolam ya bimakna fisik ya seperti ini, tapi kolam kita pahami secara substansi bahwa ya untuk menulis sebuah proses cerita yaitu menggunakan sebuah kolam. Ya, kolamnya awas seperti apa? Ya kita tidak boleh kemudian membayangkan secara fisik tadi, karena bayangan kita bisa modelnya macam-macam. Nah, kita tidak terjebak pada soal pembahasan kolam yang dipahami secara fisik. Ya, tapi kolam secara substansi yaitu kolam yang bermakna yaitu dimulainya proses pencatatan skenario cerita kehidupan ya, alam semesta ya termasuk cerita kehidupan seseorang. Nah, itu semua ditulis ya dengan istilah menggunakan kolam. Jadi yang pertama kali adalah al-awwalu al-kolam, gitu ya. Jadi jangan kolamnya Allah, penanya Allah seperti apa ya, gitu. Akhirnya kan imajinasinya liar, gitu kan. Nah ini kita berpegang pada prinsip ya tetap laisa kamitslihi syai'un ya. Kemudian kolam ya jangan kita pahami secara fisik karena pasti ya akan jauh dari makna yang sesungguhnya. Wa minas sani, nah setelah kolam, ya kolam ini fungsinya untuk mulai menulis itu tadi dari nuktoh titik berproses menjadi huruf proses menjadi kalimah menjadi
cerita, ya, menjadi kalam kalau dalam teori bahasa Arab, ya. Kemudian menjadi cerita dari paragraf satu ke paragraf lain, gitu. Ya. Wa minas sani, dan dari yang kedua Allahu, yaitu lauh. Nah, setelah satu cerita ini selesai, ya, kemudian filenya ini disimpan di lauh. Ya, lauh itu makna aslinya yaitu papan. Ya, kalau kita pahami dengan bahasa IT, yaitu database, pusat database alam semesta, itu lauh. Jadi mau ngintip database seseorang, ya, cerita nasibnya ke depan seperti apa, kalau punya kemampuan bisa mengakses lauh itu, lauhil mahfud, ya dia bisa mengetahui. Nah, orang yang mengetahui bisa mengakses big data, ya, di lauhil mahfud, ya hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu as-sani al-lauh. Nah, di Al-Qur'an juga sudah dijelaskan. Wa katabna lahu fil alwahi fi kulli syai'in wa katabna, dan kami telah menulis. Jadi Allah menyatakan kami telah menulis lahu baginya fil alwah, dalam bentuk papan-papan, gitu. Jadi cerita-cerita, ya, baik yang sifatnya global maupun personal, ya, itu file-filenya itu sudah ada semua di sana. Ya, tinggal kalau kita membayangkan teknologi yang canggih sekarang ini kan tinggal pencet langsung seret keluar. Ya, cerita si A ini nanti kisah hidupnya seperti apa. Itu kalau digambarkan dalam teknologi modern, ya itu tinggal pencet langsung seret big data. Karena teknologi yang modern saja, ya, itu sudah canggih seperti itu. Bagaimana ini teknologi Allah, ya tentu sudah super canggih, ya, super canggih lagi. Kemudian berikutnya wa minas salis, dan dari yang ketiga, ya, setelah kolam dulu, ya, lauh yang ketiga al arsu, yaitu aras, ya, arsuwah atau disebut sebagai singgasananya Allah. Ya, ini juga tidak boleh dipahami secara fisik, ya, seperti kata istawa, ya, itu bukan berarti digambarkan bahwa Allah duduk, ya, seperti seorang raja, ya, itu ulama-ulama Asy'ariyah, ya, tidak memberikan makna secara tekstual, ya, karena kalau memahami makna tekstual bertentangan dengan ayat lain yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Summa qasama, kemudian membagi siapa Allah al-juz ar-rabi, pembagian yang ketiga, ya, pembagian yang al-juz ar-rabi, pembagian yang keempat, ya, pembagian yang keempat menjadi arba'ata azzain, menjadi 4 bagian. Fa khalaqa, maka menciptakan siapa Allah minal awali, dari awal, ya. Yang keempat itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama hamalatul ars, yaitu yang disebut dengan hamalatul ars. Wa minas sani, dan bagian dari yang kedua al kursi, ya, wasi'a kursiyuhus di Al-Qur'an, ya, itu, nah, di bagian yang kedua. Wa minas salis, dan bagian yang ketiga bakil malaikah, yaitu semua malaikat. Summa qasama, kemudian membagi siapa Allah al juz ar-rabi, bagian yang keempat, arba'ata azzain, menjadi 4 bagian. Fa khalaqa, maka menciptakan siapa Allah minal awali, dari awal, as-samawat, yaitu menciptakan langit, ya. Wa minas sani, dan dari yang kedua al-aradina, yaitu beberapa bumi. Wa minas salis, dan yang ketiga al-jannatu, menciptakan surga.
wan naru dan neraka. Summa qasama kemudian membagi siapa Allah al-juz ar-rabi bagian yang keempat arba'ata azza'in menjadi 4 bagian. Fa khalaqa maka menciptakan siapa Allah minal awwali dari awal nuru absoril mukminin yaitu cahaya mata hatinya orang-orang mukmin. Ya. Wa minasani dan dari yang kedua nuru qulubihim yaitu cahaya hati mereka wahia yaitu al-ma'rifah billah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa minas salis dan dari yang ketiga nuru unsihim yaitu cahaya rasa keintiman kerinduan ya mukminin wahwa nur tauhid yaitu yang disebut dengan nur tauhid. La ilaha tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang wajib disembah atau tidak ada yang la ma'buda illallah ya la maqsuda illallah la maujuda illallah gitu. La ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah ya ini kalimah sebagai kuncinya yaitu ditutup dengan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah kemudian Muhammadur Rasulullah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, demikian penjelasan Syekh Abdul Rauf As-Singkili terkait proses kejadian alam semesta. Ya, tentu penjelasan struktur proses kejadian alam semesta ini ya menjadi pencerahan bagi kita bagaimana proses penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada sampai wujud yang nyata ini itu semuanya tidak ada lain adalah ma'abrozahal haqqu subhanahu wa ta'ala semua dari tidak ada kemudian dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah memahami struktur proses penciptaan yang demikian jangan sampai salah dalam beriktikad. Jangan sampai wujud-wujud asya tadi dianggap ainul haq gitu loh. Mari kembali kepada pembahasan pertama. Ya, ketika sudah wujud asya, ya dia adalah makhluk. Kalau makhluk dia adalah memiliki sifat-sifat kehambaan kemakhlukan. Jangan kemudian setelah paham hakikat tadi kemudian mencampur aduk antara makhluk dan khalik. Ya, ini yang kemarin diuraikan oleh Syekh Abdul Rauf, jangan sampai terjebak pada pemahaman ilhad yaitu yang mencampur aduk antara khalik dan makhluk. Yang tepat tetap ar-rabbu rabbun wa in tanazzala, Tuhan tetap Tuhan sekalipun tanazul, sedangkan al-abdu abdun hamba tetap hamba wa in tarokos sekalipun dia mengalami proses taroki. Inilah pemikiran dari Syekh Abdul Rauf Singkili dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman soal ilmu hakikat. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam memahami ilmu hakikat supaya tidak terjebak pada imajinasi yang liar kemudian jauh dari kebenaran dan menjadi masuk dalam penyimpangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.